Para wanita di desa selalu mengenakan celana kesucian sebelum menikah. Namun, mereka semua menggoda tapi tidak membiarkan pria menyentuh mereka. Awalnya, aku pikir itu adalah kebiasaan feodal setempat. Sampai akhirnya aku mengerti, ada konspirasi mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Pertama kali melihat pacar saya memakai celana logam keras, aku langsung terkejut. Dia dengan malu memberitahuku bahwa itu dipasang oleh ibunya, dan hanya bisa dilepas saat dia menikah. Aku mengejarnya selama 5 tahun dan akhirnya kami resmi berpacaran. Tapi aku tidak menyangka hasilnya seperti ini. Untuk mendapatkan kunci dan membuka sabuk kesucian Wang Yingxia, aku memutuskan untuk pulang bersamanya dan melamar. Kampung halaman Wang Yingxia berada di Sendongjia. Setelah turun dari kereta, kami harus naik bus selama 4 jam. Lalu naik becak motor selama 1 jam, dan berjalan kaki seharian untuk sampai ke sana. Dalam perjalanan, kami bertemu dengan orang gila yang berulang kali menghalangi jalanku. Dan berkata, "Jangan pergi ke desa Jiangwu, kalau tidak kau akan menyesal." Tapi ketika aku menoleh untuk bertanya lagi, dia sudah menghilang. Setelah itu, Wang Yingxia membawaku ke desa. Aku melihat beberapa penduduk desa sedang bekerja di ladang. Anehnya, yang bekerja semuanya laki-laki. Melihat kami datang, mereka hanya melirik sekilas dan tidak menghiraukan kami. Seolah-olah tidak mengenali Wang Yingxia yang tumbuh besar di sana. Yang lebih aneh lagi, para pria ini semuanya tampak lelah, dengan ekspresi mati rasa dan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Aku merasa suasana di desa ini sangat aneh. Setelah memasuki desa, aku tidak melihat seorang pun. Dalam kebingungan, Wang Yingxia membawaku ke sebuah rumah ubin. Terlihat lapisan debu tebal menutupi tanah di depan pintu. Aku menyentuh pintu dan bisa mengambil segenggam debu. Jelas, tempat ini sudah berbulan-bulan tidak dibersihkan. Bagaimana mungkin ibu Wang Yingxia tinggal di sini? Dia juga tampak terkejut dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, tetangga sebelah, Yu Hua, dengan baik hati mengingatkan, "Ibumu bilang ada urusan dan meninggalkan desa 6 bulan lalu, dan belum kembali sejak itu." Mendengar ini, aku sedikit panik. Bagaimana aku bisa menatasi masalah sabuk kesucian jika ibu mertuaku tidak ada? Saat itu, Yu Hua tiba-tiba menyela, "Tenang saja, Dantem. Beberapa waktu lalu, Ibu Yingxia mengirim surat kepada kepala desa, mengatakan dia akan segera kembali. Kalau begitu, kita tunggu saja." Aku sangat senang mendengarnya. Kemudian, Wang Yingxia mengeluarkan kunci dari celah batu bata dan membuka pintu. Setelah masuk, kami menemukan rumah itu juga sangat kotor, jadi kami membersihkannya. Kami sibuk sampai jam 7.30 malam. Setelah mandi, aku menarik Wang Yingxia ke tempat tidur, dan dengan tergesa-gesa mulai membuka pakaian. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng yang nyaring dari kejauhan. Wang Yingxia buru-buru berpakaian dan turun dari tempat tidur. Dia berkata, "Jika lonceng berbunyi seperti itu, berarti desa kami akan mengadakan pertemuan." Tapi desa Jiangwo tidak mengizinkan orang luar pergi ke kuil leluhur. Kalau tidak, orang luar dan penduduk desa yang terkait akan diusir dari desa. Setelah mengatakan itu, dia mengambil jaket tebal dan keluar dari kamar tidur. Ku melihat wajahnya sedikit pucat, dan masih khawatir, jadi aku mengikutinya. Tetapi ketika aku keluar dari rumah, aku menemukan Wang Yingxia telah menghilang. Dia pergi kurang dari setengah menit yang lalu. Jalan-jalan di desa Jiangwo sangat luas. Bagaimana mungkin aku kehilangan jejaknya begitu cepat? Dalam kebingungan, aku menentukan arah dan berjalan menuju belakang desa. Tidak lama kemudian, aku sampai di belakang desa, dan menemukan sebuah kuil leluhur seukuran rumah kecil di kejauhan. Di dekat kuil leluhur terdapat sebuah lonceng tembaga besar. Lebih jauh ke atas adalah kompleks makam yang menyeramkan. Tapi kompleks makam itu hanya berjarak 3 atau 4 rumah dari desa. Aku terkejut, bagaimana mungkin ada tata ruang seperti ini, membiarkan orang mati tinggal di dekat tempat tinggal orang hidup. Ini menyeramkan. Keanehan di desa Jiangwo ini membuatku semakin penasaran. Ku mengamati kuil leluhur yang tak jauh dari situ. Di dinding kuil, ada beberapa tablet peringatan. Di samping tablet, di atas meja batu, dupa sedang dibakar. Para penduduk desa sedang berkumpul di sekitar meja batu, berbincang-bincang. Tapi penduduk desa yang sedang berdiskusi itu semuanya wanita, dan semuanya wanita muda. Tak seorang pun yang berusia di atas 40 tahun. Tidak ada pria, tidak ada anak-anak, juga tidak ada orang tua. Wang Yingxia juga ada di antara mereka, tapi dia cukup diam, tidak ikut berdiskusi. Lalu mereka mulai berkumpul dan menyobek sesuatu untuk dimakan. Aku melongokkan leherku, mencoba melihat apa yang mereka makan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangku. Suara dinginnya membuatku terkejut. Aku buru-buru menoleh dan menemukan bahwa yang berbicara adalah seorang wanita muda. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh nafsu. Aku tiba-tiba teringat peringatan Wang Yingxia. Jika kedatanganku ke kuil leluhur diketahui, itu akan membahayakannya. Aku langsung panik, karena sudah begini, aku hanya bisa memaksakan senyum dan bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa nama wanita cantik ini? Aku tadi berjalan sambil tidur ke sini. Aku tidak melihat apa-apa." Kudengar Wang Yingxia sudah kembali. "Apakah kau pria yang dibawa Wang Yingxia? Siapa namamu?" Dia malah balik bertanya padaku.
Kali ini tatapannya tertuju di antara kedua kakiku, lalu ekspresinya tampak terkejut. Saat itu, aku merasa wanita ini tidak memusuhiku. Mungkin dia akan melepaskanku. Aku pun menatakan yang sebenarnya padanya. Kau bisa memanggilku Suyer. Dia tersenyum. Kau juga tahu aturan desa kami. Aku tidak percaya Wang Yingxia tidak memberitahumu. Tenang saja.